Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Muzabir Farm dan kita akan ngejawab pertanyaan dari teman-teman semua. Sebelumnya mohon maaf kalau misalkan perkataan saya itu kurang jelas atau kurang dimengerti, tapi saya di sini cuma ingin berbagi sesuai dengan pengalaman saya, sesuai dengan ilmu saya. Insya Allah tidak ada yang saya lebih-lebihkan, apalagi saya kurangin. Kalau kurangin mungkin adalah saya manusia, nggak ada yang sempurna. Jadi pertanyaan pertama dari Dimas Maulana, izin bertanya suhu manfaat mandi malam itu apa ya? Manfaat mandi malam itu pertama untuk memperpanjang durasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan teman-teman main betina single veteran, habis kegantangan rata-rata burungnya birahinya ketinggian bahasanya, itu bisa dipakein mandi malam untuk menurunkan birahi, karena memang tujuan untuk mandi malam ya untuk menurunkan birahi kalau menurut saya. Karena begini teman-teman, kenapa burung dimandiin malam durasi bisa panjang? Itu dulu ya. Ini ada sangkut pautannya yang tadi saya bilang sama yang bahasanya apa ya, yang ketinggian birahi itu juga sama. Ketika memang burung-burung teman punya burung cuma 20 detik atau 15 detik, birahi sama emosinya masih belum stabil, contohlah taruh ada di tingkatan di sini yang pernah saya bilang, nah emosinya ada di bawahnya dikit. Ketika memang mandi malam ya turun, siang panas naik lagi, atau dari pakan juga bisa ditinggiin lagi, itu jadi nggak stabil lagi. Nah turun lagi akhirnya bisa gacor. Jadi begitu teman-teman, itu kalau buat mandi malam. Begitu pula yang tadi saya bilang, betina yang SF habis jalan kegantangan, karena yang dikhawatirkan begini teman-teman, rata-rata burung, kenapa sih betina digantang kadang ada yang birahinya naik? Karena dilihat dari sampingnya, sebelahannya itu pakai burungnya musuhnya itu betina apa jantan. Kalau jantan ya udah pasti birahi. Tapi ada juga yang burung betina itu ketika memang ketemu jantan itu emosinya yang keluar. Nah itu kan ada beberapa yang harus kita pahamin. Oh, burung yang ketemu sama lakian atau burung yang ketika memang digantang terus ketemu sama jantan akhirnya sampai gacor, sampai keluar full durasinya yang kita nggak sangka-sangka, mungkin awal 30 detik sampai akhirnya fullnya itu bahasanya kita nggak pernah dengar, tiba-tiba 1 menit, itu udah pasti ya burung-burung yang tipe ketika memang ketemu sama jantan emosinya naik. Jadi memang pancingannya dari jantan, begitu teman-teman. Kalau buat urusan mandi malam. Pertanyaan yang kedua dari Dava, minta sarannya suhu. Saya punya lovebird 2 di rumah, jantan 1, betina 1, agar gacor rawatannya gimana? Posisi burung single. Single itu udah tepat. Single tanpa diapa-apain pun itu bisa gacor. Tapi nggak bisa juga burung single, burung kita beli dari pasar terus kita bawa ke rumah single dengan pakan polos, kita nggak jemur, kita nggak mandi, itu susah gacornya. Tapi kalau misalkan memang kita tinggiin pakannya di satu ruangan, kita nggak apa-apain, kita nggak mandiin, kita nggak jemur, ada yang mungkin gacor karena ada tipe burung yang nggak mau dimandiin, nggak mau dijemur, itu bisa gacor, setelah itu bisa dipolosin, ya kan. Begitu pula dengan jantan, apalagi jantan lebih enak, kita tinggiin birahinya, emosinya dapat dari persinggalan total sampai akhirnya dia gacor, ya udah diterusin di singgalan total gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman punya burung 1-2, nggak perlu dipaksain harus di koloni. Di single pun itu bisa. Di single pun bisa gacor. Mungkin kalau awal bahan-bahan ya harus dijemur, harus dimandiin. Saya juga dulu main jantan pertama kali yang namanya bahasa konslet meledak. Main jantan itu single total. Belum ada yang namanya, belum terbongkar koloni beda sangkar ataupun sistem tempel, sistem jumper, itu belum ada kebongkar. Yang udah pasti itu single total.
Dan single total yang saya lakuin pada waktu itu, awalnya pasti main jemur, awalnya pasti main mandi. Tapi saya lihat dulu, karena saya pemain dari awalnya dari betina, saya pernah bahasanya dapat ilmu yang burung ada yang tipe basah, ada yang tipe kering. Kalau tipe basah ketika memang dimandiin itu gacor, ya terusin. Tipe kering ketika memang di apa namanya dijemur terus gacor, ya terusin. Ada juga yang ketiga bahasanya kita gabung, kita semprot, kita mandiin, habis itu kita jemur, habis itu mau gacor, ya udah itu yang kita terusin, teman-teman. Nah, memang kendalanya begini, kendalanya ketika memang teman-teman sudah bahasanya pas awal dimandiin, dijemur, anggaplah dijemur, ya kan, khusus jantan ataupun khusus betina, terus di single total, ya kan. Nah, rata-rata awal mungkin gacor, ketika itu pasti macet, gitu teman-teman. Jadi begini, ketika memang awalnya main jemur, awalnya main mandi, awalnya pakan tinggi, ya kan, kita lakuin rutinin sampai itu, sampai ketemu gacornya, kita single. Itu yang dulunya awalnya yang pertama kalinya kita main jemur, kita main mandi, itu kita stopin. Kalau saya begitu dulu, kecuali jantan pakannya tetap pakan tinggi. Kalau betina ya saya polosin, begitu teman-teman. Jadi awalnya penggacoran biasa di push bahasanya, di rutinin mandi, di rutinin jemur. Yang tadi saya bilang harus tahu dulu tipenya, mau mandi apa enggak, mau dijemur atau enggak, ya kan. Walaupun bahasanya cuma 5 detik atau 10 detik itu udah termasuk gacor, teman-teman. Kalau menurut saya, maksudnya bukan gacor. Kalau gacor kan hitungan definisi gacor itu kan 1 hari bisa 10 kali tarikan, ya kan. Tapi ini bahasanya apa ya, ada bakat lah, ada bakat tersendiri yang kita bisa olah, gitu teman-teman. Nah, pertanyaan yang ketiga dari Ajis Prasetyo, izin bertanya suhu, saya punya loh berjantan, lagi tahap penggacoran, tapi masalahnya kalau full birahi malah gestang, apakah ngaruh enggak buat perjalanan proses penggacoran? Kali ada masukan biar saya tidak salah langkah. Terima kasih, salam dari Plat Z. Kalau pengalaman saya begini teman-teman, kalau buat masalah burung gestang, mungkin awal gacor tiba-tiba gestang, ya kan. Ini penting nih, ini penting. Ada tipe burung yang karena saya pernah meriset burung yang gestang, itu ada 2 tipe yang seperti ini. Burung yang nggak mau digestangin, bahasanya kita awalnya mungkin anggaplah, pokoknya intinya nih, awalnya burung gestang tapi gacor ya. Burung gestang tapi gacor, biar teman-teman paham dulu. Burung gestang tapi gacor, kita kan harus mempertahankan kegacorannya, bener dong. Kita mempertahankan kegacorannya itu seperti apa? Ada tipe burung yang dipakein balok gacor. Kalau burung yang seperti itu kita gestangin, rata-rata pas gestangnya klimaks itu turun birahinya, itu pasti ngedrop. Walaupun bisa gacor lagi, tapi ya emang bahasanya lama. Bahasanya kita udah ke level ini, ya kan, tingkat yang tinggi, terus tiba-tiba kita turunin yang ngedrop lagi. Walaupun bisa gacor lagi, tapi bahasanya kita ngulang di teritori yang seperti itu aja, teman-teman. Nah, ada lagi tipe burung yang begini, teman-teman. Ini aneh nih. Saya pernah nemuin burung gestang yang dikasih pakan tinggi nggak mau, dikasih balok atau tangkringan yang kotak itu nggak mau. Itu maunya dia selalu gestang, selalu gestang sampai akhirnya awalnya mungkin ngeriwik sampai seminggu, ngeriwik sampai akhirnya baru ketemu titik gacornya di situ. Nah, jadi ya kita nggak bisa mastiin. Intinya balik lagi kita ke zaman dulu, bahasanya kita main single factor. Burung maunya seperti apa, burung diapain maunya gacor. Walaupun teori sebagus apapun nggak bakalan bisa ngejamin burung bisa gacor. Itu yang terpenting. Tapi ilmu itu sebenarnya ya harus kita
manfaatin juga. Jadi kita nggak usah capek-capek harus mikir. Tapi kalau misalkan itu, saran saya begini teman-teman, jangan pernah capek buat ngerawat burung. Kita bahasanya kita semprot tiba-tiba gacor, kita liatin tiba-tiba nggak mau gacor, ya udah itu yang kita pakai. Jadi jangan ngikutin kata orang begini, ngikutin kata orang begini, nggak usah. Selagi teman-teman punya niat dan keyakinan, wah ini burung bisa jadi, insya Allah pasti bakalan jadi. Jadi jangan pesimis teman-teman, jangan ngikutin kata orang. Bagus berilmu sama, mau minta ilmu sama siapapun bagus, tapi ya harus tahu juga gitu teman-teman. Nah ini penting lagi nih, Koko kakak, cara mengetahui tipe basah dan tipe kering, cirinya gimana? Tipe basah, tipe kering sebenarnya begini teman-teman, ini ada dua nih. Ini kalau misalkan pemain zaman dulu pasti tahu tipe basah, tipe kering. Kalau tipe basah ketika memang disemprot, dimandiin itu gacor, itu berarti tipe basah. Kalau tipe kering ketika memang habis dimandiin terus nggak gacor, ya itu nggak usah dipakai. Tapi kalau tipe kering nih, tipe kering yang bener, kita jemur, baru jemur bahasanya 5 menit, mandi sendiri, gacor, itu baru namanya tipe kering. Tapi begini teman-teman, ada beberapa tahapan yang teman-teman harus perhatikan begini. Ketika burung birahi tinggi, emosinya di sini, ya kan, emosinya turun, kan terjadinya, anggaplah burungnya gacor, dulunya gacor, tiba-tiba macet, birahinya ketinggian, emosinya adanya di sini, diturun bahasanya. Nah, pasti kita mandiin, birahinya turun, pasti mau gacor. Bukan berarti ini tipe basah, kagak kayak gitu teman-teman. Tapi ini bisa dibilang birahinya ketinggian, makanya diturunin. Jadi ketika memang, kalau saya main betina, rata-rata ya betina ataupun jantan, ketika memang sudah gacor, pasti saya stop semuanya. Pasti saya stop, kecuali mandi yang memang saya tahu tujuannya. Oh tujuannya ini buat memperpanjang durasi, ya nggak apa-apa, nanti kita tinggal olah lagi dari pakannya, mungkin ditinggiin dikit, jadi bahasanya dari situ birahinya bisa naik gitu teman-teman. Jadi sebenarnya simple, nggak ada yang harus dipikirin. Yang penting teman-teman, burung mau dimandiin gacor, mau dijemur gacor, terusin. Tapi yang saya bilang, ketika udah gacor di stop. Ketika memang sudah gacor, bahasanya mungkin jemurnya sejam jadi 5 menit atau 10 menit. Dari mandinya basah kuyup, cuman mandi semprot. Jadi gitu teman-teman. Mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.